Jadi pertanyaan baik jamaah saya yang online ataupun offline, apakah sama gerakan dan bacaan, ya kan, terkait dengan sholatnya laki dan perempuan ini. Nah, gerakan dan bacaan bagi wanita pada dasarnya sama, ya, dengan gerakan dan bacaannya sholat laki-laki. Sebab keduanya memang punya kedudukan hukum yang sama di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kalau ada dalil secara khusus, ya, dalil khasnya yang mengatur tentang tata cara dan bacaan atau gerakan khusus buat wanita, tentu kita jangan menolak, jangan mengesampingkan, ya kan, karena pastinya ulama juga itu lebih detail lagi dalam hal ini, ya. Misalnya dalam hal kita takbir, ya, disimak baik-baik ya, karena ini kan berurutan ini pembahasannya. Jangan sampai nanti lah Umi baru bahas terkait dengan hukum tadi, kenapa lah sekarang kok tiba-tiba gerakan. Itulah karena enggak tak mau nyimak, ya. Baik, misalnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya. Madhab Hanafi, karena kita belajar 4 madhab fikih makarin, punya pendapat bahwa wanita dibenarkan mengangkat tangan saat melakukan takbiratul ihram, ya. Namun tingginya hanya sebatas pundak saja. Mana pundak? Ya. Nanti kita ngambil kesimpulannya ya, biar tidak membingungkan ya. Itu ya. Artinya madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal sendiri punya beberapa riwayat, ya, termasuk dengan madhab Hanafi juga, ya. Dan Hambali salah satu mengatakan bahwa wanita tidak mengangkat tangan saat takbiratul ihram, ada juga tidak melebarkan saat ruku, sujud dan sepanjang sholat, ya, nanti kita bahas dulu, ya. Sementara riwayat lain dari beliau malah sebaliknya mensyariatkan wanita untuk mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Dasarnya riwayat dari hadis jalur Ummu Darda dan Hafsah binti Sirin, di mana keduanya mengangkat tangan mereka saat takbiratul ihram. Perhatikan, kalau dalam madhab Hanafi tadi, Hambali tadi, ingat ini walaupun ini terkait dengan furu' ya. Apa itu furu'? Kalian masih ingat apa furu'uddin atau furu'iyah? Cabang ilmu, ya. Jadi kalau saya sudah sebutkan tentang furu', berarti itu terkait dengan pembahasan cabang ilmu. Jadi nggak usah pada ribut karena itu cabang ilmu. Kita nggak bahas usuluddin. Nah, terkait dengan metode tangan, batasan sampai mana itu kan masuk dalam klasifikasi furu' itu, ya. Mau pakai pendapat siapa silakan. Oke, perhatikan baik-baik. Madhab Hanafi, Hambali sama, tangannya kemana, ya, tangannya sampai pundak, ya. Laki dan perempuan sama, kelihatan di kamera, ya. Nih, ini pundak nih. Tapi madhab Syafi'i madhab Syafi'i telinga, udah lewat pundak kita, pundak kena sudah. Kalau pundak, telinga belum kena, ya. Madhab Syafi'i sejajar dengan telinga. Madhab Hanafi dan Hambali sejajar dengan pundak. Satu lagi Umi kok nggak ada disebutin, Umi siapa? Madhab Maliki. Kalau madhab Maliki ada yang masih ingat? Sama, ya, karena sendiri saja dalam madhab Syafi'i itu sampai telinga, batasannya sampai telinga sini. Yang lain-lainnya sampai pundak semua, ya. Itu ya, sudah ya kalau terkait dengan takbiratul ihram ya. Nah, bagaimana dengan kita perempuan? Yang mana yang kita pakai, Umi? Karena kita bermadhab Syafi'i, maka batasannya sampai sejajar dengan telinga. Tapi kalau ada kekhawatiran nampak aurat ketika dia ngangkat tangan, ya, ketika takbiratul ihram, maka dia boleh turunkan sampai dada, karena ada pendapat dari madhab Hanafi dan Hambali. Tapi supaya kita lebih hati-hati, ya,
kita mengikuti metodologi ijtihad atau fatwa dari madhab Syafi'i, tetap kita sampai batasan telinga. Kalau kekhawatiran kelihatan aurat bagi perempuan, maka takbirnya di dalam mukenah, bukan takbir di luar mukenah. Oke, kalau pakai gamis di dalam, nggak apa-apa angkat tangannya. Orang ada gamis kok di dalam. Nah, kalau pakai kaos oblong di dalam, kalau ngangkat di luar mukenah, nampaklah pula tuh aurat dari depan, batal sholatnya. Maka rata-rata perempuan itu kalau takbirnya di dalam mukenah. Aman kan? Kalau aurat dari bawah itu tidak termasuk dalam menampakkan aurat itu. Aurat itu kalau terlihat dari depan, samping, kiri, kanan, atas. Kalau bawah enggak. Makanya ketika kita ngangkat begini dari bawah kelihatan auratnya, itu enggak ada masalah. Enggak termasuk dalam kategori ternampak aurat itu, karena dari bawah itu. Paham ya? Jadi kalau takbir angkat tangannya dalam mukenah saja ya. Kalau yang pakai mukenah atas bawah. Paham? Kalau yang pakai, kenapa lah panas ini ruangan ini? Hah? Manalah remote AC itu? Nanti dulu. Adalah pula drama terus kita ini ya, iklan lewat. Perhatikan perempuan kalau mau takbir ya rata-rata dari dalam. Ya, apalagi kalau kalian menggunakan mukenah atas bawah. Ya. Jadi takbirnya di dalam saja tuh tangannya. Janganlah pula Allah. Ini nampaklah pula itu dari depan. Allahu Akbar. Nih dari depan tuh keangkat. Kalau pakai gamis nggak masalah. No, kalau pakai baju kaos oblong di dalam, bahkan ada yang nggak berbaju lagi. Nah, ya angkat tangan itu di dalam mukenahmu. Kecuali kalau mukenahnya mukenah terusan. Aman, aman, aman. Saya tak punya mukena atas bawah itu. Rata-rata mukena itu terusan semua. Ya, mukena terusan. Jadi angkat tangannya bisa leluasa. Ya. Ingat mazhab Syafi'i sejajar dengan telinga. Ya. Hanafi Hambali pun pundak, selesai. Bagaimana dengan bacaan? Ya. Apakah mengecilkan suara atau mengeraskan suara dalam bacaan sholat? Dianjurkan bagi wanita yang mengimami sholat berjamaah wanita, ya karena kita nggak boleh mengimami sholat jamaah laki-laki, ya tak sah sholat itu, ya karena perempuan ini boleh mengimami ya, sholat berjamaah itu hanya untuk makmum perempuan saja, ya. Sepakat itu ulama, tak ada khilaf di situ ya. Jadi ketika membaca bacaan dalam sholat ya, kalau sholat itu sholat jahriyah, sholat jahar itu sholat apa saja? Ketika sholat berjamaah, ayo kalian di kelas jangan tidur. Yang jahar. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Kok ada asar di situ? Khilaf lagi kalian ini. Itu yang jahar kan, karena suaranya kencang gitu ya. Kalau yang sir, zuhur sama asyar ya. Ya, tayyib, udah bisa difahami ya. Janganlah pula sampai yang dasar-dasar ini basic banget gitu, nggak difahami. Nggak bisa tidur nanti saya kalau kalian nggak pahamannya yang basic ini saja. Tapi kalau di sekitar tempat mereka ya, sholat itu ada laki-laki, kemungkinan mendengar bacaan kita misalnya lagi sholat berjamaah ya, di situ ada laki-laki gitu ya, yang sekiranya nanti bacaan terdengar ya, bacaan kita jadi imam ini, maka kita tidak mengeraskan bacaan, pelan saja ya, kecuali kalau di sekitar kita mahram gitu kan ya, ya nggak apa-apa ya. Dan ini pendapat daripada mazhab Syafi'i. Saya kasih contoh. Kita sedang safar, lalu di situ kita berkelompok dengan teman. Karena saya juga pernah pergi dengan teman-teman. Cuman qadarullahnya ketika kita sholat di rest area itu, ternyata kagak ada orang di musola itu. Ya, berjamaah lah kita bertiga. Benar bertiga. Jadi ingat Umi Ayu. Apa kabarnya Umi Ayu ya? Kenapa ke situ?
Ya itulah nanti masalah itu kemana-mana jadinya materinya. Jadi kita bertiga nih, saya jadi imam, dua makmum saya di samping kiri kanan saya di tengah, ya kan begitu kan aturannya, tidak perlu saya bahas lagi. Nah, suara saya keras nggak? Keras. Kenapa? Karena nggak ada orang di situ, nggak ada laki. Begitu ada laki masuk, suara saya automatically langsung pelan dan bahkan sir, tidak bersuara. Ini pendapat madhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullahu taala dari kalangan madhab Syafi'i, bahwa beliau mengatakan mengeraskan bacaan dalam sholat dilakukan oleh wanita baik di saat dia melakukan sholat sendirian atau dalam sholat berjamaah bersama makmum dari kaum wanita. Tapi kalau di situ ada laki-laki, dipelankan suaranya, ya. Dan nggak boleh kalau misalnya lagi sholat berjamaah gitu ya. Ya kalau lagi sholat munfarid yang nggak ada orang, ya silahkan, mau dipelankan mau dikeraskan suara silahkan, kan nggak ada orang, sholat sendirian, ya kan. Ini ceritanya nih, kita sholat berjamaah lah. Kalau di pondok sholat berjamaah rame, kagak ada laki, memang imam kita jadi imam kencang suaranya, tapi ndaklah pakai mic juga. Kalau pakai mic mah keluar suaranya, ya. Artinya itu ya untuk di areal pondok perempuan itu saja, gitu ya. Ulama dari kalangan mazhab Zahiri mengatakan bahwa wanita mubah, artinya boleh mengeraskan bacaan dalam sholatnya di waktu sholat jahriyah, ya, sebagaimana mubah juga bagi laki-laki untuk mendengarkan suara wanita saat dia berbicara, katanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, ya. Menurut mazhab Maliki makruh, ya, mengeraskan bacaan dalam sholat, apalagi di situ ada laki-laki, ya. Maka kalau ada yang seperti itu, kudu ada yang negur, ya. Apalah pula cerita kita melihat konten toko di TikTok, tiba-tiba kok ada perempuan jadi imam gitu. Itu kaum menyesatkan itu, gitu ya. Baik, jadi terkait kesimpulan terkait dengan bagaimana suara dan bacaan dan gerakan, sebenarnya tidak ada perbedaan antara gerakannya atau bacaannya, kecuali hanya sedikit saja, ya. Artinya perempuan kalau dalam gerakan sedikit agak tertutup, tidak kayak laki-laki, begitu sujud juga begitu. Kalau laki-laki agak terbuka sikunya keluar, ya. Kalau perempuan agak masuk sedikit ke dalam, begitu. Hanya sedikit saja, tidak banyak. Terkait dengan gerakan, terkait dengan bacaan sama, tidak ada perbedaan bacaannya, kecuali dalam volume. Itu saja yang ada perbedaan. Kalau perempuan dianjurkan untuk walaupun sholat berjamaah dan di situ adalah sholat jahriyah, sholat berjamaah jahriyah. Kalau ada laki-laki, ya tidak boleh dikeraskan suaranya. Nah, apalah pula kalau sholatnya sholat sirriyah, ya memang nggak ada suara, udah selesai. Oke? Bagaimana terkait dengan imam? Ya, bagian berikutnya, boleh nggak kita mengoreksi imam? Karena ini kan babnya sholat berjamaah. Satu bab lama kali nih. Kita mau lanjut ke bab berikutnya, ya, terkait dengan posisi barisan, ya, konfigurasinya nanti, ya. Kita agak percepat sedikit. Bagaimana dengan imam, ya? Boleh nggak kita mengoreksi imam? Rasulullah SAW mensyariatkan fat kepada makmum laki-laki bila mendapati imam yang lupa bacaan atau gerakan, ya, maka dikoreksi. Tetap mengoreksi baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan buat jamaah wanita cukup dengan bertepuk tangan. Dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim, ya, at-tasbihu lirrijal, tasbih kalau untuk laki-laki, ya, wa tasfiqu lin-nisa, tasfiqu, gitu, ya. Kalau laki-laki ketika melihat imam salah gerakan atau ada bacaan imam yang salah, subhanallah, enggak batal sholat umi, enggak, ya, karena itu tasbih. Kecuali kalau bersuara, Pak Imam bacaannya salah, batal sholat tuh. Ya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijal, ya, astagfirullahaladzim, belibet mulutnya. Tasbih untuk laki-laki, wa tasfiqu lin nisa.
Tasbih untuk laki-laki untuk mengingatkan imam tadi yang salah. Ya, salah bacaan, salah gerakan. Subhanallah. Nah, nyadarlah pula imam tuh. Ya, di mana letaknya tadi? Diulang lagi ayatnya. Ya. Gitu. Ternyata ada ayat yang sama yang dibaca. Tapi salah bacaannya gitu ya. Berubah bacaannya gitu. Kan banyak tuh kita temukan ayat-ayat yang sama di dalam Al-Qur'an kan? Nah, kalau untuk perempuan ketika mendengarkan imam salah bacaan, tepuk tangan. Gitu. Udah. Bisa difahami ya? Lalu selanjutnya terkait dengan sholat berjamaah